Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uqbah Jabib dari kelas 12 IPS 3. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam merupakan agama Allah yang diturunkan untuk seluruh manusia. Di dalamnya terdapat pedoman dan aturan demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ada 3 hal yang menjadi sendi utama dalam agama Islam itu sendiri, yakni iman, Islam, dan ihsan. Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data terbaru dari World Population Review, Indonesia menduduki peringkat 1 dengan jumlah populasi terbesar sebanyak 231 juta jiwa. Mengapa mayoritas muslim? Yang pertama, Islam dipandang sebagai ajaran agama yang ideal karena tidak mengenal sistem kasta, sehingga setiap pemeluknya memiliki kesamaan atau kesetaraan hak tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, ajaran Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai dan tidak bersifat memaksa, sehingga penduduk bisa menerima Islam dengan baik. Yang ketiga, nilai-nilai Islam dianggap cocok dan sesuai dengan pandangan hidup mayoritas penduduk Indonesia. Selanjutnya akan membahas teori masuknya Islam di Indonesia. Agama Islam awalnya masuk di daerah pesisiran pantai, kemudian diteruskan ke pedalaman oleh para ulama. Mengenai kapan dan siapa yang membawa Islam masuk pertama kali ke Indonesia, ada 3 teori yang akan dibahas. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim, Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, teori Arab atau teori Mekah. Teori Arab atau Makkah merupakan teori masuknya Islam yang masuk Indonesia berasal dari Arab, yakni Mekah dan Madinah, pada abad ke-7 Masehi atau tahun pertama Hijriah. Bukti perkampungan Islam di Pantai Banus, Sumatera Barat atau yang terkenal dengan sebutan Bandar Khalifah. Yang ketiga, ada teori Persia, teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Hussein Dejaningrat dan Umar Amir Hussein. Dejaningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Dejaningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Nah, ada 4 jalur yang akan dibahas di video kali ini, yaitu jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, akulturasi budaya. Yang pertama, jalur perdagangan. Diperkirakan pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-11, Islam telah masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, begitu juga dengan perkembangannya oleh para saudagar dari luar maupun di Indonesia sendiri. Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan pada pelabuhan seperti Selat Malaka, Samudra, Palembang, disusul Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur. Selanjutnya, jalur pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar muslim dari Gujarat Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Selanjutnya, jalur pendidikan. Jalur pendidikan dibentuk oleh para dai yang memang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru. Dai ini bukanlah pedagang, melainkan mereka adalah para pengembara yang hanya mengembara menuju wilayah baru yang belum tersentuh Islam sama sekali, dipandu oleh para pedagang hanya untuk berdakwah. Dan yang terakhir, jalur akulturasi budaya. Sekitar pada abad ke-12 sampai ke-14 Masehi, melalui akulturasi budaya ini para dai memberikan kesan kepada masyarakat bahwa Islam sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya mereka, sehingga tidak adanya keterpaksaan dalam memeluk agama Islam. Misalnya seperti cara Wali Songo dalam mendakwahkan Islam melalui seni, lagu-lagu permainan, dan wayang. Sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.